Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana tumbuhan dapat tumbuh menjadi tinggi dan berumur hingga ratusan tahun? Bagaimana ya cara hidupnya? Yuk simak penjelasannya. Untuk dapat melakukan pertumbuhan, di dalam tubuh tumbuhan terdapat jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan merupakan kumpulan sel yang masing-masing selnya aktif dalam segala proses hidupnya, yaitu aktif melakukan berbagai reaksi kimia, aktif melakukan proses fotosintesis, aktif mengadakan metabolisme, aktif melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan, serta aktif mengadakan pengambilan zat makanan. Jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang terdiri dari kelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Jaringan meristem terbagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal yang berada pada ujung akar dan ujung daun, meristem interkalar yang berada pada ruas batang, dan meristem lateral yang berada pada kambium. Meristem apikal dan interkalar ini yang membuat batang bertambah tinggi dan akar bertambah panjang, sedangkan meristem lateral yang membuat tumbuhan semakin besar dan tebal. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang sudah tidak aktif membelah, telah mengalami proses diferensiasi dan proses spesialisasi. Jaringan dewasa terbagi menjadi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan, berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Jaringan epidermis yang mengalami modifikasi menjadi stomata, trikoma, spina, filamen, boliform, dan sel kersik. Parenkim merupakan jaringan penyimpanan yang ditemukan pada hampir semua bagian organ tumbuhan. Disebut sebagai jaringan dasar karena menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan floem. Dapat dijumpai sebagai selubung berkas pengangkut. Penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk memberikan kekuatan pada bentuk tubuh tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Jaringan ini disebut juga sebagai jaringan penguat karena memiliki dinding sel yang tebal serta kuat. Hal ini dikarenakan sel-selnya telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Jaringan penyokong terbagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan skrelenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada tumbuhan yang masih muda, merupakan jaringan hidup yang memiliki banyak sifat jaringan parenkim baik secara struktural yang dapat dianggap sebagai jaringan parenkim khusus yang menunjang organ muda pada tumbuhan. Jaringan skrelenkim merupakan jaringan penyokong atau penguat pada tumbuhan yang sudah tua. Ciri-cirinya yaitu selnya sudah mengalami penebalan dinding sel secara merata, memiliki dinding sel yang sangat tebal karena mengandung zat berlignin atau mempunyai zat kayu, serta terdapat pada tumbuhan yang sudah tua dan protoplasmanya mati tidak aktif setelah dewasa. Pengangkut merupakan jaringan yang berperan dalam pengangkutan senyawa kimia di dalam tubuh tumbuhan. Dengan adanya jaringan pengangkut, semua sel di dalam tumbuhan mendapat nutrisi yang dibutuhkan. Jaringan pengangkut terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem atau pembuluh kayu merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar menuju daun, tersusun atas beberapa komponen. Unsur pembuluh ada dua macam, trakeit dan trakea. Parenkim xilem berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, serta serat xilem yang berfungsi sebagai penguat atau mengokoh pada tubuh tumbuhan. Floem atau pembuluh tapis merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil dari proses fotosintesis yang berasal dari daun untuk dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan, tersusun atas beberapa komponen. Unsur tapis sebagai sel tapis, sel pengiring sebagai pemberi nutrisi pada floem, parenkim floem sebagai tempat cadangan makanan, serta serat floem sebagai penyokong floem, sehingga floem tetap pada tempatnya. Jadi, arah aliran xilem dan floem saling berlawanan. Kalau xilem arahnya ke atas, sedangkan floem arahnya ke bawah. Jaringan gabus merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus atau kelompok meristem sekunder yang terbentuk dari sel-sel parenkim. Jaringan gabus memiliki ciri-ciri dan bentuk memanjang dengan dinding sel bergabus. Kemudian pada sel gabus yang sudah mati, protoplasmanya sudah hilang dan diisi oleh udara. Berfungsi untuk melindungi jaringan lain yang berada di bawahnya dari kekeringan dan gangguan mekanik. Nah, itu dia penjelasannya. Sekian dan terima kasih.